Kenapa Bu Allah menciptakan kita lemah beruban? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, hei bulan, telah memutih rambutmu, telah ompong gigimu, telah membongkok punggungmu, telah buram matamu, telah berkurang pendengaranmu. Hei bulan, telah dekat waktu perjumpaanmu denganku. Sudahkah engkau bersiap-siap? Jadi tegang. Iya. Begitu sayangnya Allah. Makanya dibuat lemah. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita makin tua makin kuat. Kayak apa kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtarana wa faddalana ala katsiri min ibadihi almu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati panitia kajian Sabtu siang, yang mudah-mudahan senantiasa di dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Adi dan tim jamaah kajian Sabtu siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di majelis yang baik ini. Saya ingin memotivasi terlebih dahulu, siapa yang memberikan uang kepada Allah maka akan ditambah uangnya. Siapa yang memberikan waktu kepada Allah maka akan ditambah waktunya. Nah, ini luar biasa. Karena balasan itu sejenis dengan perbuatan. Balasan sejenis dengan perbuatan. Kalau perbuatan kita memberi waktu, maka kita akan ditambah waktu. Nah, jadi mudah-mudahan ini sebab ibu-ibu semuanya dihadir di sini, insya Allah panjang umur, amin. Panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya? Udah lama banget ya. Ibu nggak aktif lagi di Facebook saya lihat. Biasanya suka lihat di Facebook. Baik, kita awali kajian kita siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman, akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa min wukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini akan membahas dua asmaul husna sekaligus, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengurusi makhluknya. Ayat yang paling utama di dalam Al-Quran adalah ayat apa, Bu? Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat apa? Nah, kenapa ayat kursi itu disebut ayat teragung? Karena di dalam ayat kursi itu ada salah satu asmaul husna adalah Al-Hayyul, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Jadi para ulama mengatakan ayat kursi itu ayat yang paling top. Kalau surat yang paling top surat apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena di Al-Fatihah ada Asmaul Husna. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Malik Asmaul Husna. Makin banyak Asmaul Husna di satu surat, makin agung itu surat. Ya Fattah kan tadi saya bilang. Itu dasarnya Asmaul Husna begitu. Ya, Ibu langsung mulai menyaksikan kan? Ya Fattah langsung terbuka kan? Apa arti Ya Fattah? Nah, langsung dibuka sama Allah. Alhamdulillah. Karena yang maha membuka siapa?
Kalau Allah Maha membuka berarti keadaan sedang terbuka atau sedang tertutup? Karena sesuatu yang sudah terbuka nggak perlu dibuka kan? Berarti kalau Allah menamakan Al-Fattah bahwa ada sesuatu yang tertutup, ada sesuatu yang terkunci, gak ada jalan keluar, maka Allah menamakan dirinya dengan apa? Al-Fattah. Subhanallah. Ya, ada yang namanya Pak Fattah di sini. Itu ada Fattah ya? Oke, sudah siap kita mulai? Emang dari tadi belum mulai ya? Udah mulai ya. Oke, ayat yang paling agung adalah ayat apa? Ayat kursi. Kenapa? Karena di situ ada Asmaul Husna, Al-Hayyul Qayyum. Surat yang paling agung surat apa? Al-Fatihah. Karena di situ ada Asmaul Husna. Maka surat-surat itu memiliki keutamaan karena di situ ada Asmaul Husna. Baik, kita mulai. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut 3 kali Al-Hayyul Qayyum ini berbarengan, bersamaan, bergandengan. Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 255 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum Maha mengurusi makhluknya. Disebut bersamaan. Di surat yang lain ada 2 surat lagi disebut juga secara bersamaan. Surat Thaha ayat 111, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dalam surat Ali Imran juga ayat 1 dan 2 Allah juga menggandengkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya ibu kalau mau menggandengkan Asmaul Husna sebaiknya niru Quran. Quran menggandengkan Asmaul Husna ini dengan apa? Kita gandengkan. Itu lebih baik daripada kita ngarang-ngarang menggandengkan satu Asmaul Husna dengan Asmaul Husna yang lain. Allah menggandengkan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Maka kalau kita berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum, nggak perlu kita kreatif Ya Hayyu Ya Rahman, Ya Hayyu Ya Razzaq, nggak perlu. Yang bagus adalah meniru Al-Quran dalam soal penggandengan. Digandengkan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum, maka kita kalau menggandengkan pun menggandengkan Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Surat berapa nih Bu yang terakhir? Ali Imran ayat 2. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyu Maha hidup, Al-Qayyum Maha mengurus makhluk. Oke, dari tadi Al-Hayyu Al-Qayyum sebelumnya apa Bu kalimatnya? La ilaha. Coba perhatikan. Allah. Ya, gitu. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, siapa yang mestinya diibadahi dengan benar? Jawabannya apa? Al-Hayyu. Kan la ilaha illa hu, betul kan? Tidak ada yang berhak disembah. Kalau demikian siapa yang berhak disembah? Allah. Allah yang bersifat apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Orang yang tidak memiliki sifat Al-Hayyu tak pantas disembah. Ada yang tidak memiliki sifat Al-Qayyum tidak pantas disembah. Mengapa Allah disembah? Karena Dia Al-Hayy dan Al-Qayyum. Karena Dia Maha hidup, Al-Qayyum Maha mengurusi makhluknya. Jangan menyembah yang mati ya Bu ya. Betul ya? Kok disembah yang mati? Manusia bakalan mati nggak? Jangan nyembah manusia. Presiden mati nggak? Jangan kencang-kencang. Nggak pantas disembah. Semua yang akan mati tak pantas disembah. Kenapa? La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah
melainkan Allah. Kenapa Allah disembah? Karena Dia Al-Hayyu, Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Kehidupannya tidak didahului kematian dan tidak akan berakhir dengan kematian. Kenapa Allah itu disembah? Karena Dialah yang mengurus kehidupan kita. Dia yang mau memelihara kita. Dialah yang senantiasa mengurus dan memelihara seluruh makhluknya. Nah, yang begitu tuh pantas disembah. Oke. Kemudian ayat berikutnya apa tuh, Bu? Allahu la ilaha illa huwal. Terus ayatnya apa? La ta'khudhuhu sinatun. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Seperti apa kehidupan Allah? Dijelasin oleh la ta'khudhuhu. Subhanallah. Allah Maha Hidup. Emang hidupnya Allah itu seperti apa? Oh, kehidupan Allah itu kehidupan yang tidak diserang ngantuk, apalagi tidur. Bu, karena yang ngantuk dan tidur itu berarti calon mati. Ini serius, Bu. Makanya di surga itu nggak ada tidur. Saya ulang lagi ya. Di surga ada tidur nggak? Di surga ada tidur nggak? Karena kehidupan Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, kehidupan Allah itu sempurna, tidak mengalami kematian, maka kehidupan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena Allah Maha Hidup dan kehidupan Allah itu kekal, maka Allah itu tidak ngantuk, apalagi karena kehidupan ibu-ibu yang hadir di sini tidak sempurna, makanya ibu-ibu kehidupannya diserang dan tidur. Kenapa? Karena orang yang bisa tidur itu tanda bahwa dia akan mati. Jadi jangan sampai tidur nih. Ini serius loh. Serius. Makanya di surga ada tidur nggak? Karena di surga nggak akan ada kematian. Sudah nyambung nggak? Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah ada mati? Oh enggak, jangankan mati, ngantuk aja enggak. Bu, kalau sampai kita tertidur, ada nggak kenikmatan surga yang terlewatkan, Bu? Bu, ada yang terlewatkan nggak? Kalau kita bisa tidur di surga, ada nggak nikmat Allah yang terlewatkan? Ada, karena kita tertidur. Makanya di surga nggak ada kematian, nggak ada ngantuk. Karena ngantuk itu tanda orang capek. Betul nggak? Di surga nggak ada capek. Di surga itu nggak ada orang tua nggak masuk surga. Eman-eman nikmat begitu banyak, terus yang nikmati nenek-nenek, kakek-kakek. Kenikmatan yang sempurna, kemampuan menikmati pun harus sempurna. Makanya yang muda-muda yang masuk surga. Betul? Yang tua ini jadi muda lagi. Ya, begitu maksudnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti kita muda semua, usia kita sama nanti. Jadi Allah Al-Hayyu artinya apa, Bu? Apa tafsir Allah Maha Hidup? Lanjutin. La ta'khudhuhu. Kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna. Jangankan mati, ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Karena di dalam Al-Quran, Bu, Allah menyebut Allah mewafatkan manusia ketika tidur dan Allah mewafatkan manusia ketika mati. Allah sebutkan itu dalam surah Az-Zumar. Sebentar saya search dulu ayatnya berapa. Saya hafal ayatnya, tapi nggak kayak Ustadz Adi Hidayat. 42 ayat berapa? Ini alhamdulillah. Nih, surat 39 ayat 42. Az-Zumar, ya.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa manusia ketika tidurnya, ya. Allah ketika matinya, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah wafatkan, matikan seseorang ketika tidurnya. Berarti tidur itu adalah saudaranya apa, Bu? Saudara mati. Makanya waktu mau tidur doanya doa apa? Doanya mau mati. Makanya doa tidur bismika amutu wa ahya. Biasanya kita apa? Bismika Allahumma. Nah, ada dalam riwayat yang lain bismika amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati. Nah, waktu bangun tidur doanya apa, Bu? Ahyana. Apa arti ahyana ba'da amatana? Alhamdulillah hidup lagi. Artinya begitu. Nyambung nggak? Berarti tidur itu mati nggak? Makanya kalau ibu mau tahu alam kematian, lihat aja di alam tidur. Orang bisa jalan-jalan kemana-mana, betul nggak? Tapi kakinya di atas kasur, betul nggak? Oh, aku tadi melihat taman-taman yang indah, matanya merem atau melek? Hah? Merem. Di alam mati, di alam tidur, orang melihat tidak perlu pakai mata, orang berjalan tidak perlu pakai kaki di alam tidur. Di alam barzakh, orang berjalan tidak perlu kaki, orang melihat tidak perlu mata. Nyambung gak, Bu? Bu, ada orang di alam tidur dikejar anjing. Capek gak? Capek. Waktu dibangunin, untung lu bangunin gua, katanya. Oke. Pertanyaannya, bagi orang yang sedang tidur dan bermimpi dikejar anjing. Bagi yang sedang tidur, belum bangun. Bagi yang sedang tidur bermimpi dikejar anjing, itu beneran atau bohongan? Kapan dia bilang bohongan? Saya bertanya, dia belum bangun nih. Beneran atau bohongan? Betul nggak? Kapan dia bilang itu cuma mimpi? Ibu nyebutnya kalau udah bangun. Kalau saya versinya beda. Dia bilang itu cuma mimpi ketika dia pindah dari alam itu ke alam ini. Nyambung? Halo? Nyambung kan nih? Istilah kita kalau sudah bangun. Kalau istilah saya bukan kalau sudah bangun, kalau dia udah pindah dari alam mimpi ke alam ini, baru dia bilang apa? Cuma mimpi. Kalau dia nggak pindah-pindah, kira-kira realita atau mimpi itu bagi dia? Halo? Kalau dia, kan ada nggak orang yang tidur nggak bangun-bangun, ada nggak? Dan dia saat itu sedang mimpi dikejar anjing. Kira-kira bagi dia beneran atau bohongan itu? Beneran atau bohongan? Dia belum bangun loh. Kan ada orang tidur nggak bangun-bangun sampai dikuburkan, ada nggak? Dan bayangkan orang itu sedang bermimpi dikejar anjing. Bagi dia dikejar anjing beneran atau mimpi? Bu, hidup di dunia ini ibu beranggap beneran karena ibu masih berada di alam ini. Kalau ibu pindah alam nanti, ternyata cuma pagi dan sore saja. Itu. Sudah nyambung nih, agak-agak mikir nih Ustaz Adi. Agak mikir. Ayo kita baca basmalah lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Al-Hayyu artinya apa? Bagaimana kehidupan Allah? La ta'khudhuhu. Kenapa? Karena kalau orang ngantuk, orang tidur berarti calon. Karena tidur itu saudaranya. Tadi Ustadz sudah nyebutkan suratnya. Di surga ada mati nggak? Berarti di surga ada tidur nggak? Ada ngantuk nggak? Nggak ada. Karena kehidupan surga itu kehidupan abadi. Di neraka ada tidur nggak? Ada tidur nggak? Ada ngantuk nggak? Enggak. Kalau neraka itu ada tidurnya, berarti yang masuk neraka itu tidak kekal di situ.
Sudah? Oke. Sekarang masuk Al-Qayyum. Artinya apa Al-Qayyum? Nanti kita akan bahas. Yang ibu tahu apa Al-Qayyum? Maha mengurus. Jadi suami yang gemuk itu istrinya nggak bisa ngurusin. Bisanya gemukin kan? Mengurus, memelihara maksudnya ya. Bu, Allah Al-Qayyum. Bagaimana Allah memelihara qayyum terhadap kita dan makhluknya? Jawabannya ini. Apa? Jawabannya apa nih? Kurang gede tulisannya. Allah memelihara kita, nggak pernah dia ngantuk dalam memelihara kita, apalagi tidur. Subhanallah. Bu, ibu kita memelihara kita nggak? Ibu kita, sayang sama kita nggak? Tapi ada ngantuknya nggak? Ada tidurnya? Ada akhirnya nggak ibu kita memelihara kita? Kalau Allah memelihara kita, ada ngantuknya nggak? Ada tidurnya nggak? Ada akhirnya nggak? Subhanallah. Wah, keren nggak? Ayat kursi itu keren nggak? Allahu la ilaha illahu. Gak ada yang disembah melainkan Dia. Kenapa Dia disembah? Al-Hayyul Qayyum. Karena Dia hidup yang sempurna, tak ada kematian bagi Dia. Memelihara senantiasa tanpa diserang kantuk, apalagi tidur. Bagaimana Allah, kehidupan Allah itu? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kehidupan Allah itu jangankan mati, tidur aja enggak. Jangankan tidur, ngantuknya enggak. Bagaimana Al-Qayyum, Allah memelihara alam semesta, berikut isinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Memelihara, dalam memelihara Allah tuh nggak pernah ngantuk sedikit pun untuk memelihara saya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Allah memelihara, Allah nggak pernah ngantuk. Subhanallah. Nah, yang menarik di sini adalah Al-Hayyul Qayyum ini dikaitkan dengan La ilaha illahu. Itu kalimat tauhid ya Bu ya? La ilaha illallah itu kalimat tauhid bukan? Kenapa kok tauhid itu sering dikaitkan dengan Asmaul Husna? Abis la ilaha illahu al-azizul hakim, la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kenapa? Kenapa kok di Quran ada kalimat tauhid terus disebut Asmaul Husna? Ini jawabannya. Tidak akan kokoh tauhid seseorang sebelum dia memahami Asmaul Husna. Itu rahasianya. Bu, mau nggak kokoh tauhidnya? Mau nggak? Pahami Asmaul Husna. Pahami apa Bu? Asmaul Husna. Oke. Masih semangat nggak nih? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Oke. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah dipuji dengan namanya. Ketika Allah menyebut Allah Al-Hayyu, maka kita boleh memuji, ya Allah, Engkaulah Maha Hidup. Engkau terpuji karena Engkau Maha Hidup. Nah, ibu-ibu di sini hidup nggak? Boleh nggak saya muji? Hebat ibu. Kenapa? Hidup ibu hebat. Kita tidak dipuji karena sebuah nama, Bu. Tapi kalau Allah dipuji, namanya dipuji. Kenapa? Karena sifat Allah itu, ibu-ibu, sempurna. Ibu-ibu hidup nggak?
50 tahun yang lalu ibu-ibu hidup nggak? 60 tahun yang lalu? Belum. Oke, sekarang saya mau tanya. 50 tahun yang akan datang ibu-ibu masih ada nggak di sini? Jadi ibu-ibu tidak disanjung dengan kehidupan ibu-ibu. Hebat ibu, hebat bapak. Kenapa? Hidup. Tapi Allah kita sanjung dengan sifat itu. Ya Allah, Antal Hayy. Engkau Al-Hayy, Maha hidup. Kenapa demikian? Nah, ini jawabannya. Karena bagi Allah Al-Hayy yang Maha hidup adalah pujian dan sanjungan. Sedangkan manusia tidak disanjung dengan Hayy, hidup, karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna dan abadi, sedangkan kehidupan manusia sementara dan sama dengan kehidupan seluruh makhluk yang lainnya. Bu, hewan hidup nggak? Hidup nggak? Kita hidup nggak? Sama. Apa yang terpuji? Maka kita tidak dipuji dengan Hayy, tapi Allah dipuji dengan Al-Hayy. Mana yang lebih lama? Kita lebih lama ada atau lebih lama tiada? Hah? Ya makanya kita tidak dipuji dengan kehidupan kita, karena kehidupan kita ini sebentar. Bu, tidur tadi sama dengan apa? Mati. Iya. Berarti hidup ini adalah mampir, betul nggak? Nah, hidup ini mampir. Kalau lagi tidur suka ada yang mampir apa tuh? Mimpi. Oke, perhatikan ya. Ini agak mikir nih. Tidur sama dengan mati. Makanya hidup itu mampir, ya kan? Tidur sama dengan mati. Mimpi berarti apa? Mampir. Berarti kalau mimpi mampir, hidup mampir, berarti hidup ini seperti mimpi. Dan saat ibu mati, berarti ibu terbangun dari mimpi. Nyambung gak nih? Nah, berarti kalau orang kaya di dunia, karena di dunia ini seperti mimpi, berarti dia kaya dalam apa? Waktu dia mati terbangun dari mimpi itu, dia bilang apa? Ternyata kaya saya cuma mimpi. Ini agak filosofis loh, tapi kalau ibu menemukannya luar biasa. Kalau orang menderita di dunia ini, berarti dia menderita dalam apa? Mimpi. Saat dia mati terbangun dari mimpi, dia bilang apa? Penderitaan saya mimpi. Berarti kaya sesungguhnya saat kita mati, itulah kaya yang sesungguhnya. Miskin yang sesungguhnya adalah miskin setelah mati, itulah miskin yang sesungguhnya. Kenapa bu? Ini nyambung atau jika sembung nih? Salahin beliau ya, ngundang saya kalau nggak nyambung. Berat ya? Ya harus berat kalau ngaji. Kalau nggak berat ngundang pelawak, insya Allah nggak berat. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita tidak dipuji karena kehidupan kita. Karena kehidupan kita muncul dari awal dan berujung. Nah. Betul ya? Oke, lanjut. Waktu kecil ibu lemah atau kuat? Lemah. Kita punya 3 fase. Lemah, kuat, terus lemah dan beruban. Kenapa disebut dan beruban? Saking lemahnya saja, uban aja mau datang nggak pakai permisi. Iya kan? Nggak penting lo, kata uban, gua nggak perlu permisi. Siapa lu? Saking lemahnya tuh, uban saja itu datang kepada kita nggak pakai permisi. Itu Al-Quran yang menyebutkan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Ustaz apa Ustaz? Beliau lagi mikir lagi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Saya tuh hafal ayatnya, tapi kalau ditanya surat ayatnya perlu search dulu. Kalau ayatnya persis seperti itu. Allah menciptakan manusia dari fase lemah, anak-anak. Betul ya?
Kemudian setelah fase lemah, fase apa? Kuat. Fase kuat itu ujungnya nanti sampai 40, Bu. Itu puncak kekuatan manusia. Siapa yang sudah usianya di atas 40? Berarti ibu udah nggak kuat lagi tuh. Ibu sedang melemah dan beruban. Kenapa, Bu? Allah menciptakan kita lemah beruban. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, "Hei Fulan, telah memutih rambutmu, telah ompong gigimu, telah membongkok punggungmu, telah buram matamu, telah berkurang pendengaranmu. Hei Fulan, telah dekat waktu perjumpaanmu denganku. Sudahkah engkau bersiap-siap?" Jadi tegang. Iya. Begitu sayangnya Allah. Makanya dibuat lemah. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita makin tua makin kuat. Kayak apa kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Betul nggak? Kita ini disetting untuk husnul khotimah. Makanya dibuat melemah fisik. Agar tidak terlalu selera lagi dengan dunia. Betul apa betul nih? Makanya alhamdulillah nih ibu-ibu di sini kajian Sabtu siang begini. Mau kajian ini insya Allah merupakan mudah-mudahan husnul khatimah semuanya di sini. Ini mudah-mudahan ini calon penghuni surga semuanya. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah buat dia memahami agama. Hadis sahih muttafaqun alaih, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah pahamkan dia agama. Ibu-ibu senang ngaji, ini mudah-mudahan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada ibu-ibu. Maka Allah dipuji. Al-Hayyu adalah pujian untuk Allah. Kalau kita bilang, ya Allah engkau Al-Hayyu, kita sedang memuji Allah. Kenapa, Bu? Karena kehidupan Allah sempurna. Yang kedua, karena semua nama-nama Allah pasti jadi sifat bagi Allah. Ya Bu, kalau nama Allah pasti jadi sifat bagi Allah. Ada orang yang namanya dermawan. Apakah dia pasti dermawan? Kadang-kadang meditnya ya, sampai 17 setan kata almarhum Zainuddin MZ. Ada namanya amanah, pengkhianat. Iya kan? Nama bagi kita belum tentu jadi sifat. Makanya kita tidak dipuji dengan nama. Tapi Allah dipuji dengan apa? Namanya. Maka nama Allah apa? Ar-Rahman. Ya Rahman, engkau maha penyayang. Karena memang sifat Allah demikian. Ya Bu ya. Kalau kita jaka sembung bawa Gojek, gak nyambung Jack. Namanya apa gitu tapi kelakuannya berapa? Surat 30 ayat 54. Terima kasih, saya beruntung sekali kedatangan beliau ini. Jazakallahu khairan. 30 ayat 54. Yang tadi ya, kehidupan manusia. Kalau kita itu nama jadi sifat, sifat itu jadi karakter kita kalau dilakukan berulang-ulang. Nah ibu-ibu yang sudah rajin ngaji ini jadi sifat. Makanya senang ngaji. Betul nggak Bu? Ya. Oke. Saya nggak tahu nih ibu-ibu paham nggak dengan kata-kata berikut ini, karena memang kaji Asmaul Husna ada beberapa kajian yang agak sedikit butuh mikir. Seluruh sifat zat kembali kepada Al-Hayy. Al-Hayy artinya apa Bu? Maha hidup. Maka seluruh sifat zat Allah itu kembali kepada Al-Hayy. Apa sifat zat misalkan Bu? Sifat zat itu contohnya adalah mendengar. Bu, sifat mendengar itu ada senantiasa nggak sama Allah? Hah? Ya. Kalau senantiasa menempel pada Allah itu namanya sifat zat. Allah selalu melihat atau kadang-kadang melihat? Allah kadang-kadang mendengar atau selalu mendengar? Ya. Saya mau tanya, Allah kadang-kadang menyembuhkan atau selalu menyembuhkan? Kata siapa?
Kadang. Allah senantiasa menyiksa atau kadang-kadang dia menyiksa? Nah, sesuatu yang senantiasa itu namanya sifat zat, Bu. Allah melihat sifat zat. Nah, apa pentingnya ibu-ibu? Bu, kalau ibu mau meringkas seluruh Asmaul Husna, nih rahasia Al-Hayyul Qayyum nih ya, Bu. Jangan perhatiin dia. Tentu saya kalah pesonanya dengan anak-anak. Anak-anak itu selalu lebih indah. Bener nggak? Nanti aja di rumah perhatiin anak-anak ya. Bu, ibu-ibu ingin meringkas nggak Asmaul Husna? Asmaul Husna yang ibu tahu jumlahnya berapa? 99. Kalau ibu ingin meringkas seluruh Asmaul Husna itu, sebutlah ibu cukup dengan Al-Hayyul Qayyum. Karena kalau Al-Hayy, seluruh sifat zat Allah terkumpul di Al-Hayy. Kalau ibu menyebut Al-Hayyu, maka mendengar, melihat, sayang. Sayang itu sifat zat atau sifat perbuatan? Hah? Sifat zat dan perbuatan. Contohnya saya mau bilang, ibu itu senantiasa penyayang atau kadang-kadang sayang? Bu, saya tanya berikutnya, ibu senantiasa marah sama anak atau kadang-kadang marah? Nah, yang kadang-kadang itu berarti sifat perbuatan, Bu. Nggak selalu ada pada ibu. Anaknya bikin kesel dulu baru ibu marah, betul nggak? Kalau sayang, anaknya nggak perlu melakukan apa-apa, dia lagi duduk, ibu ciumin tuh anak, betul nggak, Ibu? Itu namanya sifat yang menempel pada ibu. Sudah nyambung atau tidak nih? Maka sifat zat, sesuatu yang senantiasa menempel pada Allah, tidak menunggu objek, senantiasa ada pada Allah. Hidup itu menempel pada Allah. Kalau memberi rezeki, sifat zat atau sifat perbuatan? Halo? Zat atau perbuatan? Sifat perbuatan, Bu. Harus ada makhluk dulu yang diberi rezeki, baru diberi rezeki. Udah nyambung ya? Nah, kalau ibu ingin, bingung, saya ini doa mau pakai Asmaul Husna yang mana ya? Bingung ibu. Ada Asmaul Husna yang cocok buat semua doa. Kalau ibu ingin sembuh, ibu nyebut apa? Ya Syafi. Oke, cocok ya? Cocok nggak? Tapi kalau ibu ingin rezeki, pas nggak ya Syafi? Kalau ibu pengen ampunan Allah, ibu pas nggak menyebut Al-Ghafur, Al-Afu? Tapi kalau ibu minta ampunan lalu ibu sebut ya Adil, wahai yang maha adil, pas nggak? Tapi ada Asmaul Husna yang kalau ibu sebut tercakup seluruh Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan Ya Hayyu ya Qayyum, ibu mau minta apa saja cocok. Hah? Mencakup semua. Karena Asmaul Husna itu kalau tidak masuk pada Al-Hayyu pasti masuk Al-Qayyum. Ibu mau minta apa? Kayak Ya Hayyu ya Qayyum. Minta sembuh Pak Ustadz, Ya Hayyu ya Qayyum. Minta apa coba? Ya Hayyu ya Qayyum. Cocok semua. Nah, jadi seluruh sifat zat kembali kepada Al-Hayy. Dia yang maha melihat, maha mendengar, kembali kepada Al-Hayy. Seluruh sifat perbuatan kembali kepada apa? Al-Qayyum. Berarti contoh Allah yang maha Al-Wakil, yang maha mewakil, Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, An-Nasir yang maha menolong, kembali kepada Al-Qayyum. Berarti Al-Hayyu Al-Qayyum itu mencakup seluruh Asmaul Husna. Kalau saya bingung Ustadz, Asmaul Husna yang cocok buat doa ini apa? Jodoh Pak Ustadz, jodoh. Al-Hayyu. Ini mau melahirkan nih cucu saya nih, anak saya mau melahirkan ini. Apa ya Ustadz Asmaul Husnanya? Jadi semua permintaan kalau ibu bingung menjawabnya, Hayyu Qayyum, nggak gitu. Cocok udah.
Jam berapa asar? 13.20, 15.20, asik ya. Berarti kita bisa panjang. Tadi itu penjelasan Al-Hayyu secara general. Nah sekarang Ibu, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu secara rinci? Ini dia, Bu. Al-Hayyu berarti Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna, tidak berawal dari tiada dan tidak pula berakhir dengan tiada. Itu namanya Al-Hayy. Ustadz, apa makna Al-Hayy? Al-Hayy adalah Allah yang maha memiliki kehidupan yang sempurna, tidak berawal dari tiada dan tidak pula berakhir dengan tiada. Kalau kita berawal dari tiada, akan berakhir dengan tiada, maka kehidupan kita itu bukan kehidupan yang sempurna. Bu, dari mana angka 3, Bu? Angka 3 dari mana, Bu? 2 tambah 1 atau 1 tambah 1 tambah 1. Dari mana angka 2, Bu? 1 tambah 1. Sekarang saya mau tanya, dari mana angka 1? Ayo kan? Nggak ada 0 tambah 1. Nah, makanya Allah itu ada. Dari mana Allah ada? Dia tidak berasal dari apapun. Nyambung ya? Seperti dari mana angka 1? Ya angka 1 emang udah ada gitu. Kalau angka 2 dari mana tadi? 1 tambah 1. Angka 3? Bu, mungkinkah ada angka 2, angka 3, angka 4 kalau nggak ada angka 1? Itu dia. Nyambung nggak? Berarti yang lain nggak ada kalau nggak ada Allah. Gitu. Nyambung ya? Nah, karena Allah maha sempurna kehidupannya, karena tidak berawal dari tiada dan tidak berakhir dari tiada, kehidupan Allah kalau demikian sempurna nggak? Makanya tidak Nah, kalau kehidupan Allah itu sempurna, berarti sifat-sifat Allah sempurna nggak? Nah, saya mau tanya ibu-ibu ini kehidupannya sempurna nggak, ibu-ibu? Hah? Kalau begitu sifat yang dimiliki oleh ibu-ibu di sini sifat yang sempurna nggak? Kehidupannya nggak sempurna, terus mau punya sifat sempurna, nggak bisa. Nah, Allah kehidupannya sempurna, dan Allah salah satu sifatnya maha berilmu. Ilmu Allah sempurna nggak, Bu? Makanya ilmu Allah tidak diawali dari kebodohan dan tidak berakhir dengan kelupaan. Betul nggak, Bu? Kalau ilmu kita berawal dari ketidaktahuan dan berakhir dengan kepikunan dan kelupaan. Sudah nyambung nggak nih? Bu, siapa presiden kita? Pak Jokowi. Berarti beliau berkuasa kan? Tapi apakah kehidupan Pak Jokowi adalah kehidupan sempurna? Tidak. Maka kekuasaannya Bapak yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi, kekuasaan yang tidak sempurna. Betul nggak? Berawal dari tidak berkuasa dan akan berakhir tidak berkuasa. Walaupun mau nambah 3 periode, tetap ada akhirnya nanti. Betul nggak? Nah, kenapa? Karena kehidupan beliau, kita tetap menyebut beliau karena Bapak Presiden. Ya. Maka sifat-sifat kita ini nggak ada yang sempurna, Bu. Sifat-sifat manusia itu, karena kehidupan kita kehidupan yang tidak sempurna. Oke, lanjut ya. Perhatikan tuh. Kehidupan manusia, kehidupan yang lemah. Makanya karena kehidupan yang lemah, Bu, apa, Bu? Ngantukan, tiduran, rebahan, ya kan, letoyan, leletan, lebay. Kenapa, Bu? Kehidupannya tidak sempurna. Maka sifat kita ini tidak sempurna.
mengalami penurunan. Ilmu manusia antara ketidaktahuan karena bodoh dan ketidaktahuan karena lupa. Kekuasaan manusia bersifat fana karena mati atau karena kehilangnya. Gak ada sifat yang kekal bagi manusia ini. Maka sehat ibu kekal nggak? Bu? Maka kalau ibu sakit bilang nggak ada yang kekal, gitu. Bu, sakit ibu kekal nggak? Maka ibu bilang nggak ada yang kekal. Waktu ibu sehat ibu kekal nggak? Maka waktu ibu sehat supaya ibu nggak sombong, nggak ada yang kekal. Cantik ibu kekal atau nggak? Waktu ibu udah lagi cantik, cantikan saya nggak ada kekal. Waktu udah jelek, nggak ada yang kekal jelek ini. Nanti saya akan cantik di akhirat nanti. Bu, yang membuat orang melampaui batas dan menderita panjang karena dia menganggap segalanya kekal. Saudara kita siapa Aki? Yang aktivis kita, dakwah kita nih yang meninggal? Jimmy. Saya tahunya di Facebook aja beliau berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni beliau. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat surga. Dan majelis ini menjadi saksi bahwa beliau senang kepada ilmu dan senang kepada majelis ilmu. Amin. Itulah yang dibicarakan kalau orang selama hidupnya ngurus majelis taklim, ya. Terusin nggak nih? Itu al-hay. Sudah paham ya berarti al-hay? Bu, sudah paham? Allah yang maha hidup dengan sempurna, yang tidak berawal dari tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Karena kehidupan Allah sempurna, maka seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah sempurna. Karena kehidupan makhluk ini tidak sempurna, maka sifat-sifat makhluk tidak sempurna. Berarti kalau ibu melihat sifat suami tidak waktu suami ngeselin, ibu bilang apa? Tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Allah. Maka ibu memaafkan dia karena saya menikahi makhluk yang tidak sempurna. Gitu kan? Bener nggak? Aku mencintai makhluk yang tidak sempurna dengan usaha sesempurna mungkin. Wah, gitu ya. Kalau mencintai yang sempurna wajarlah, ya kan? Makanya sewajarnya manusia itu mencintai Allah nggak? Wajar mestinya manusia itu mencintai Allah. Yang tidak wajar dan ajaib, kok Allah mau-maunya nyintain kita nih? Kok Allah mau mencintai kita? Itu yang hebat sekali. Kalau kita mencintai Allah itu mestinya seyogianya begitu, masuk akal. Tapi kok Allah jatuh cinta kepada hamba itu? Allah, aku mencintai orang-orang yang taubat, kata Allah. Luar biasa. Nah, setelah kita mengenal nama Allah Al-Hayyu, apa sikap kita? Karena Asmaul Husna ini kita ingin ada aplikasi dalam kehidupan. Karena yang hidupnya sempurna cuma Allah, yang lain ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang kekal. Jabatan orang nggak kekal, hidupnya nggak kekal. Kalau demikian kita bertawakal kepada siapa dong? Kenapa bertawakalnya kepada Allah? Karena Allah itu kehidupannya sifatnya kalau demikian sempurna. Berarti kalau kita bersandar kepada yang sempurna, tidak rapuh. Bagaimana kita bersandar kepada orang yang lemah sama seperti kita? Bersandar kepada dokter untuk COVID-19, dokternya kena COVID. Bersandar kepada Pak Polisi dalam kasus hukum, Pak Polisinya sedang disidang sekarang. Betul apa betul nih? Coba, bagaimana kita minta tolong dari tenggelam kepada orang yang juga sedang tenggelam? Aneh ya? Bergantung kepada pejabat sekarang sedang mati-matian, kok pengen jabat lagi? Bagaimana supaya jabat lagi? Lagi mati-matian. Kok kita bergantung sama dia? Bu, bergantung kepada siapa, Bu?
Nah, kalau kita bergantung kepada Allah jadi tenang, Bu. Siapa yang ngasih rezeki kita? Allah. Waktu suami kerja di kantor, yang ngasih suami gaji siapa? Allah. Kalau beliau di PHK, yang ngasih rezeki siapa? Nggak ada yang berubah lah. Betul nggak? Di kantor situ Allah yang ngasih rezeki. Keluar dari kantor situ, apanya yang berubah? Maka bertawakal kepada sesuatu yang kehidupannya tidak sempurna bakalan mati. Makanya Bu, kenapa? Mohon maaf nih, para pendukung-pendukung yang berkuasa itu lebih mati-matian mendukungnya. Kenapa, Bu? Karena kalau penguasa itu tumbang, saya tidak nyebutkan konteks Indonesia, ini umum. Kalau dia tumbang, wah saya ikut tumbang juga. Maka mati-matian mereka membela orang yang sedang berkuasa itu. Karena ketika tidak berkuasa, karena dia bergantung kepada yang berkuasa, maka yang berkuasa turun, mereka pun turun pamor. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, aman gak, Bu? Aman. Tadi ini gak bisa kan? Laptop saya gak bisa kan tadi? Bergantung kepada yang ngerti itu, cari-cari gak ada. Capek kan? Dia gak ada, coba. Tapi kalau bergantung kepada Allah apa tadi? Ya Fattah, tek, masuk. Gimana kok caranya Allah buka? Mana saya tahu. Kalau kata gimana itu kalau manusia yang berbuat. Gimana caranya, bro? Nah, kita itu manusia pelakunya. Kalau Allah pelakunya, nggak ada kata bagaimana, nggak relevan kata bagaimana bagi Allah. Kalau pelakunya manusia, baru kita bilang bagaimana itu bisa terjadi. Manusia pelakunya. Kalau Allah pelakunya, nggak ada pakai kata bagaimana bagi Allah. Nyambung? Bu, Ibu bisa tidur nggak? Coba saya hitung sampai 5, tidur. Nggak bisa, Ibu. Berarti tidur itu siapa yang melakukan? Allah. Bagaimana cara Allah melakukan? Mau-maunya Allah. Gampang bagi Allah. Oke. Jadi makanya, Bu, ketika Allah perintahkan bertawakal, Allah sebut nama Allah Al-Hayy. Ini bukan sembarangan saya sikapnya apa? Tawakal. Kok bisa tawakal, Ustaz? Karena ketika Allah memerintahkan bertawakal, Allah sebut namanya Al-Hayy. Ini dia nih ayatnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada siapa, Bu? Allah yang bersifat apa di sini? Al-Hayy. Wa tawakkal 'alal hayy. Kamu bertawakallah kepada yang gak akan mati, maka kamu berarti aman. Kalau bertawakal kepada yang tidak abadi, wah rapuh hidupmu. Makanya, Bu, hubungan yang tidak didasari karena Allah rapuh. Betul nggak? Ibu menikahi suami karena apanya? Karena apa? Hartanya rapuh. Karena gantengnya rapuh. Tapi kalau ibu menikah dengan suami ibu karena Allah, nggak rapuh. Dah ya? Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kehidupan dunia bagaikan tidur dan kehidupan akhirat bagaikan terjaga. Ya kan? Jadi kalau ibu mati, ibu itu baru bangun dari tidur. Itu. Ibu nih. Jadi hidup di dunia ini seperti orang yang tidur. Waktu mati, ibu seperti terjaga. Pindah dari situ ngelihat seperti orang yang bangun. Bu, seekor anak ayam berada di cangkang telur. Keluar dari cangkang telur.
Dia pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas. Bayi yang di dalam rahim ibu meninggalkan alam rahim, ya kan? Apa Bu? Meninggalkan. Kan makanya orang mati disebut meninggal. Meninggal apa? Meninggalkan dunia. Untuk hidup itu harus meninggal. Makanya kita dulu meninggal dulu di alam rahim, baru hidup di alam ini. Meninggalkan alam rahim. Kan coba. Makanya hidup di sini. Betul nggak Bu? Meninggalkan dunia, meninggal dunia, makanya telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, baru hidup di mana Bu? Makanya akhirat itu luar negerinya dunia. Akhirat itu apa Bu? Luar negeri dunia. Coba Ibu berani nggak keluar negeri tanpa persiapan? Nggak ada uang, nggak ada bekal, nggak ada petunjuk, aduh, stres, betul nggak? Pulang kampung aja Ibu bawa bekalnya banyak nggak? Banyak. Mau pulang ke kampung akhirat, wah, nggak ada bekal, sengsara Bu. Nah, Bu. Makanya kehidupan dunia itu disebut dengan lahwun walaib. Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun, sesuatu yang sia-sia, walaib. Kalau laib itu permainan, kalau lahwun sia-sia. Apa bedanya Bu? Kalau permainan tuh boleh, ya Bu? Permainan boleh nggak? Permainan boleh nggak Bu? Boleh. Yang nggak boleh tuh lahwun. Lahwun itu apa? Bermain-main tapi kemudian melupakan kewajiban. Itu namanya lahwun. Tapi orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses adalah orang-orang yang meninggalkan, jangankan yang lahwun, permainan pun dia tinggalkan. Orang-orang yang benar nggak akan main lato-lato itu, nggak akan tuh. Saya heran kalau ada pemimpin sebuah negara kok ngajarin main lato-lato. Ada nggak yang begitu? Oh, sono negeri Wakanda. Nah, karena kehidupan dunia ini adalah permainan, ibu bikin rumah mainan di tepi pantai dari pasir. Udah jadi tuh bangunannya dari pasir itu. Ibu tempatin atau ibu tinggalin? Kenapa? Rumah mainan, ya kan? Cuma karena kita ini seperti anak kecil. Ketika anak kecil mainannya hilang, dia nangis, kita bilang apa? Ah Dek, cuma mainan. Betul nggak? Kata kita bilang gitu kan? Itu kan cuma main. Kata siapa mainan ibu? Ibu nggak tahu. Kan gitu ya? Ibu bilang mainan. Ini beneran bagiku. Betul nggak? Ketika kita kehilangan harta di dunia ini, Allah bilang, ah kamu begitu aja nangis. Itu kan cuma mainan. Ya Allah, ini kok bilang mainan doang? Ini bertahun-tahun saya bangun rumah. Kata Allah, itu cuma mainan. Buktinya mainan apa? Udah bagus-bagus rumahnya kita tinggalin. Bener gak Bu? Mainan. Terusnya nih. Halo? Tak tabuk-tabukin siang hari ini. Biarin. Nah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau dunia ini bukan kehidupan yang sempurna, maka ada tidurnya, ada ngantuknya, ada capeknya. Akhirat enggak. Makanya kalau ibu sakit, ibu bilang apa? Ya emang dunia gitu. Kalau ibu lelah, ya emang dunia begini. Ya nggak ada lelah capek, itu akhirat, surga. Oke, Bu. Orang kafir, pendosa dan celaka berada di dalam neraka jahanam. Bagaimana kehidupan orang kafir di neraka? Nih. Tsumma la yamutu wala, itu ada Bu ayatnya, surat Al-A'la. Tsumma la yamutu fiha wala ya. Orang kafir di neraka kagak mati, kagak hidup. Kalau dibilang mati apa? Berarti nggak ngerasain siksa dong. Kalau dibilang hidup, nah hidup menderita kayak gitu, apa pantas disebut hidup?
Kalau surga, lahiyal hayawan. Oh, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ini kok jadi bengong begini? Saya nggak tahu ada ngantuk atau gimana. Maka karena kehidupan sempurna itu kehidupan Allah dan kehidupan surga, maka seorang hamba hendaknya bersungguh-sungguh mencari kehidupan yang lebih sempurna dari yang maha hayu, dengan cara bersungguh-sungguh menggapai akhirat dengan dunia. Maka kalau kita sudah tahu kehidupan yang sempurna itu kehidupan Allah dan kehidupan di surga nanti, maka hendaklah kita meraih kehidupan yang sempurna itu dengan dunia ini kita gunakan untuk mencari akhirat. Oke, sekarang Al-Qayyum. Baru selesai Al-Hayyu. Yang pasnya cuma satu aja selalu sunat kalau mau nggak tergesa-gesa. Al-Qayyum. Pernah nggak belajar sifat 20? Allah wujud. Terus wadisi qiyamuhu binafsi. Oke. Sekarang kita sedang membahas nama Allah Al-Qayyum. Di sifat 20-nya ada di mana? Ayo. Nah, apa itu? Qiyamuhu. Nah, itu di sifat 20 namanya qiyamuhu binafsi. Kalau di Asmaul Husna qiyamuhu binafsi itu adalah Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Apa arti qiyamuhu binafsi? Apa? Apa maksud berdiri sendiri? Saya ngomong sama ibu ini qiyamuhu binafsi enggak saya? Enggak, saya butuh mic. Betul enggak? Butuh mulut. Namanya enggak qiyamuhu binafsi. Gampangnya Al-Qayyum itu berarti maha mandiri. Maha apa? Nah, karena dia maha mandiri, maka dia bisa ngurus yang lain. Iya kan? Maha tidak membutuhkan yang lain. Al-Qayyum boleh juga, sama juga maha mandiri berarti kan? Semakin butuh berarti semakin tidak mandiri. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ngurus diri sendiri saja nggak bisa, gimana ngurus? Makanya Al-Qayyum itu adalah Allah yang maha mandiri, tidak membutuhkan orang lain. Karena itu dia kemudian Al-Qayyum juga maha mengurus yang lain, karena dia sudah beres dengan dirinya. Betul ya? Dia tidak bergantung kepada yang lain, maka dia maha mengurus makhluknya. Maka Al-Qayyum itu dua artinya, maha berdiri sendiri dan maha mengurus yang lain makhluknya. Nah, itu Al-Qayyum. Bu, la ilaha la haula wala quwata. Nah, berarti ibu kalau la haula wala quwata, ibu mandiri nggak? Nggak ada daya kecuali jika ditolong sama Allah. Nggak bisa sampai ke masjid ini kalau nggak ditolong. Nggak bisa sholat. Kan kalau azan tuh dipanggil apa? Hayya 'alas shalah. Kita jawabnya apa? Ya Allah, nggak bisa saya sholat ini kalau nggak tolong. Itu berarti kita ini tanpa Allah nggak ada apa-apa. Kita menjadi bernilai karena Allah qayyum terhadap kita, karena Allah memelihara kita, karena Allah mengurus kita. Kalau tidak diurus oleh Allah, hancur kita ini. Jadi qayyum, Allah maha mengurus dirinya, qayyum, dan Allah maha mengurus makhluknya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana Allah itu mengurus makhluknya? La ta'khuzuhu sinatu wala naum.
Di antara bukti qayyumnya Allah, dia tidak tidur. Kalau dia tidur berarti ada waktu di mana Allah nggak ngurus kita. Betul nggak? Kalau Allah itu ngantuk berarti ada sedetik, 2 detik Allah itu tidak ngurus kita. Tapi kalau Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, kira-kira ada nggak urusan yang tidak diurus oleh Allah? Semua yang urus. Bu, yang mengedipkan mata ibu siapa? Coba tahan, jangan berkedip selama 1 menit. Bisa nggak? Coba tahan, tidak berkedip. Kalau begitu berkedip itu siapa yang mengurus? Ibu coba degup jantung ibu sekarang berdegup nggak? Siapa yang nyuruh berdegup? Coba ibu bilang berhenti, dia nurut nggak? Nah, kalau begitu siapa yang mendegupkan jantung ibu? Seluruh tubuh yang ada di tubuh ibu itu bekerja bukan karena perintah ibu, tapi karena Allah yang menyuruh. Kenapa? Karena kalau kita yang ngurus, kita nggak ada waktu buat masak, nggak ada waktu buat pengajian begini, repot kita. Kata Allah, biar aku yang mengurusi sebagian besar urusanmu, agar engkau bisa sholat, agar engkau bisa puasa, agar engkau bisa taat kepadaku. Urusanmu biar aku yang mengurus. Saya cepatkan. Bu, ada nggak urusan yang tidak diurus oleh Allah? Siapa yang menerbitkan matahari? Siapa yang menenggelamkan matahari? Coba bayangkan kalau kita yang harus ngurus begitu-gituan, bagaimana? Siapa yang mendatangkan malam? Siapa yang mendatangkan siang? Siapa yang menghembuskan angin? Coba kalau itu semua kita yang harus ngurus, nggak ada waktu kita, Bu. Siapa yang memerintahkan pencernaan kita untuk mencerna makanan, ibu atau Allah? Tubuh kita saat ini, Bu, bekerja tanpa pernah kita perintahkan. Bahkan kita tidak tahu, ini perut saya lagi ngapain ini ya? Nggak tahu kita. Allah semua yang ngurus. Bu, bayangkan ada sosok yang mengurus urusan ibu. Ibu mau makan, dia telah siapkan makanan itu. Ketika ibu haus, tiba-tiba dia menyediakan minuman itu. Ketika ibu ingin mengambil pakaian, memakai pakaian, tiba-tiba dia mengambilkan pakaian itu dalam keadaan sudah disetrika. Ketika ibu ingin mandi air panas, ternyata dia sudah menyiapkan air panas. Ketika ibu pengen pergi ke mall, tiba-tiba dia sudah siap menyetir untuk ibu. Ketika ibu mau mandi, tiba-tiba dia sudah menyiapkan handuk. Pertanyaan saya, apa perasaan ibu kepada orang itu? Apa perasaan itu? Sayang, cinta. Kenapa ibu sayang sama dan cinta kepadanya? Karena dia telah mengurus sebagian besar dari urusan ibu. Kalau ibu merasakan cinta, sayang kepada orang yang telah mengurus sebagian dari urusan ibu, lalu mengapa kita tidak bisa jatuh cinta kepada yang telah mengurus seluruh urusan kita? Siapa dia? Siapa dia? Ibu cinta nggak sama ibu, sama ibunda kita? Cinta nggak? Kalau Anda memejamkan mata lalu membayangkan, apa yang Anda bayangkan ibu Anda? Bayangkan bajunya atau sifat sabarnya? Anda membayangkan warna kulitnya, warna rambutnya, atau sifat kasih sayang? Anda membayangkan jarinya atau Anda membayangkan pengorbanannya? Padahal ibu kita, ada tidur bagi ibu kita dalam mengurus kita. Ada ngantuk ibu kita saat mengurus kita. Ada akhir bagi ibu kita karena usia ibu kita terbatas. Tapi begitu dalam cinta kita kepada ibu kita. Mengapa kita tidak mampu mencintai Allah yang telah mengirim ibu kita untuk kita itu?
Allah Al-Qayyum, tidak tidur, tidak ngantuk. Berarti ada nggak urusan yang tidak diurus oleh Allah? Bu, nah, coba ibu pernah nggak mendengar hadis yang berbunyi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah telah menetapkan takdir makhluk? Pernah dengar nggak? Bu, sebelum kita diciptakan Allah tuh sudah ngurus urusan kita. Kalau urusan kita baru mau Allah urus besok, ibu boleh gelisah. Saya ketika menghadapi anak saya, anak kita macam-macam ya sifatnya, Bu. Betul nggak? Ada yang muda, ada yang susah, benar nggak? Ketika saya melihat ada anak saya yang agak susah, apa yang membuat saya tenang? Jumat, kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan, Ustadz Jumarudin. Kamu didik anak kamu dengan baik, doakan. Ingat dulu, Allah sudah mengurus urusan anakmu dia ke depan. Don't worry, be happy. Allah yang ngurus. Kamu lakukan saja apa yang Allah perintahkan untuk lakukan dalam mendidik anak. Jadinya cool. Allah itu bukan ngurus urusan kita 10 tahun yang akan datang, Bu. Bukan mengurus urusan kita 5 tahun yang akan datang. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah telah menetapkan urusan makhluknya. Betul atau tidak? Maka apa yang akan terjadi? Manusia akan tenang, tidak khawatir soal rezeki. Bu, berapa umur ibu? 40 tahun ke atas? Setuju? 40 tahun ke atas? Saya mau bertanya, usia kita di 40 tahun ke atas, pernah nggak Allah lupa ngasih rezeki kita? Pernah nggak Allah lupa ngasih makan kepada kita? Sudah 40 tahun bahkan 50 tahun sebagian dari usia kita, Allah nggak pernah mengabaikan kita. Lalu mengapa kita menakutkan masa depan kita yang tidak akan lama lagi akan segera berakhir itu? Maka ketika Allah memahami Al-Qayyum, nggak takut pensiun. Bu, waktu masa Covid boleh keluar rumah nggak? Nggak boleh. Ini masih hidup ternyata. Tambah gemuk malah. Subhanallah, tambah gemuk ya Allah. Saya itu pada masa Covid, Bu. Subhanallah. Memang tidak offline, tapi online di mana-mana, bahkan di luar negeri aja online. Subhanallah. Makanya saat ini berkah Covid sebagai ustadz bukan cuma offline yang saya ngajar, online juga ada. Dulu waktu sebelum Covid saya itu cuma ngajar offline. Sekarang ini buktinya online gak nih? Beruntung gak? Subhanallah. Yang dengerin kita bukan cuma yang hadir di sini, tetapi yang sedang terkoneksi dengan internet dengan kita saat ini. Berkah. Setelah Covid selesai, kajian offline jalan lagi, kajian online plus online. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Qayyum. Ibu khawatir nggak dengan rezeki anak? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Siapa Al-Qayyum? Siapa yang mengurusi urusan kita? Siapa Al-Qayyum? Siapa Ar-Rahman? Berarti yang mengurus kita itu Ar-Rahman, setuju? Yang mengurus kita itu Ar-Razzaq, setuju? Yang mengurus kita itu adalah Al-Qawi, setuju? Bagaimana jika yang mengurus kita, jika yang mengqayyum kita itu adalah Ar-Rahman, jika yang mengqayyum kita itu adalah Ar-Razzaq, jika yang mengurus urusan kita itu adalah yang maha kokoh, yang maha perkasa, yang maha kaya, masa kita cemas? Come on, oh, kata orang barat begitu. Come on. Bu, seorang anak kerja di perusahaan karena dia hobi, Bu. Dia kerja di perusahaan ini. Padahal anak ini bapaknya miliarder, kaya raya, baik hati dan tidak sombong.
Ternyata kantor dia, tempat dia bekerja, Bu, bangkrut. Dia kerja di kantor ini karena hobi. Soal duit, bapaknya miliarder, kaya raya, baik hati dan tidak sombong. Ternyata kantor di tempat dia bekerja bangkrut. Saya mau tanya, anak ini sedih atau tidak? Kenapa? Karena bapaknya kaya raya, baik hati dan tidak rajin menabung. Jadi dia di PHK dari kantor itu, dia tidak cemas karena punya bapak yang kaya raya, baik hati dan tidak sombong. Masa kita punya Tuhan yang maha kaya, lalu hidup itu cemas? Aneh. Orang beriman itu tidak mengenal kata cemas, Bu. Nggak ada kata cemas bagi orang beriman. Bu, siapa yang mengurus kita? Siapa Ar-Razzaq? Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Siapa Al-Qawi? Jika yang mengurus urusan kita adalah Allah, nggak perlu Anda khawatir. Kalau yang mengurus urusan ibu itu saya, ibu perlu khawatir. Kalau yang mengurus urusan ibu itu suami ibu, ibu perlu khawatir. Tapi kalau yang mengurus urusan kita siapa? Allah, tidak perlu khawatir. Al-Qayyum. Bagaimana Allah Al-Qayyum memelihara makhluknya? La ta'khudhuhu. Coba ibu kita yang luar biasa mengurus kita masih terkena kantuk dan tidur. Tapi kata Allah, adapun aku mengurusmu tak ada ngantuk dan tak ada tidur. Kalau aku ngantuk, siapa yang mengurusmu? Allah seolah ingin mengatakan, aku tidak pernah mengantuk untuk mengurus kalian dan tidak pernah tidur untuk mengurus kalian. Kira-kira kalau yang ngurus kita nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur, perlu khawatir nggak? Maka kalau orang itu tidak tenang, ada penyakit di hatinya. Ada surat Ar-Rahman yang berbunyi yas'aluhu man. Pura-pura nggak hafal nih ibu-ibu nih. Tawan. Yasin wal Qur'anil innaka laminal, ujungnya doang bisa. Yas'aluhu man fis samawa kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah sibuk. Allah mengatakan aku ini sibuk ngurus urusan kalian. Kalian meminta, aku sibuk untuk permintaan kalian. Jika Allah sibuk untuk permintaan kita, adakah permintaan kita yang diabaikan? Ada cerita tadi di rumah. Ini pengalaman spiritual ya. Tadi saya bilang ya Fattah terbuka. Mesin kolam ikan koi di rumah saya 2 hari ini berbunyi. Yang saya khawatirkan adalah takutnya tetangga dengar. Kalau saya masih bisa tahan. Harga pompa itu minimal 500.000. Saya bilang sama istri, udah 2 hari nih, pesan online lah. Saya bilang itu, pesan online. Beli baru. Tapi tahu nggak ibu-ibu, diam-diam waktu saya deket kolam itu, ya Allah, saya bilang, hilangkan ya Allah bunyi mesin yang berisik ini. Hilangkan bunyi berisiknya, noise-nya. Setiap saya turun dari lantai atas ke bawah ke kolam, ya Allah hilangkan bunyi berisiknya itu. Dan itu nggak hilang-hilang, tapi saya terus, ya Allah hilangkan berisiknya. Ketika istri saya pergi ke Indomaret untuk membayar secara online itu baru berangkat dia. Tiba-tiba mesin itu hilang bunyinya. Mungkin cuma sebentar, saya bilang, tak tungguin ya 10 menit. Oh, bener-bener hilang. Tak samperin di Indomaret di dekat rumah. Jangan beli dulu. Lumayan ngirit 500.000. Ajaib.
Makanya kalau kita beragama itu jangan konon kabarnya, kita yang praktek. Kok tiba-tiba bener? Ya nggak tahu saya. Saya berapa kali? Dari semenjak dia itu kan baru 2-3 hari lah. 2-3 hari. Asal saya mendengar suara noise itu, ya Allah hilangin tuh suara itu, saya bilang. Mesinnya masih ngalir, ya Allah hilangin, ya Allah itu. Saya bilang cuma begitu aja, hilangin tuh noise-nya ya Allah. 3 hari gak hilang, waduh kasihan tetangga nih, takutnya terganggu dengan suara itu. Pesan lah istri, yang ini ya Bi, yang ini. Berangkat dia ke Indomaret, tiba-tiba hilang. Saya tungguin dulu, hilang paling 5 menit terbunyi lagi nih. 10 menit, 15 menit. Akhirnya gak jadi beli. Itu artinya apa? Ketika kita bergantung kepada Allah, kita akan mengalami keajaiban itu. Oke. Siapa yang memelihara kita? Nah, kalau begitu sikap kita apa? Nah, karena Allah itu maha berdiri sendiri, berarti seluruh ciptaan Allah tidak berdiri sendiri. Berarti kita penuh rasa butuh karena kita bukan Al-Qayyum. Kemudian siapa yang menyadari bahwa Allah Al-Qayyum, maka dia tidak akan menyibukkan diri secara berlebihan terhadap dunia. Kalau ibu sampai lupa akhirat gara-gara ngurus dunia, berarti gak yakin dengan Al-Qayyum. Kita betul sibuk untuk dunia, tapi jangan melalaikan akhirat. Kenapa kita tidak boleh lalai akhirat? Karena Allah telah urus urusan dunia. Maka kita justru mestinya sibuk kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sholat, kata Allah, sibuk sholat. Baca Quran. Kenapa? Itu yang diperintahkan Allah. Adapun urusan dunia, meskipun kita berikhtiar, kita tidak boleh dilalaikan oleh dunia karena Allah telah mengurus urusan dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Mohon maaf agak tergesa-gesa. Bu, masih ada waktu 1 menit, boleh nggak? Nih ya, ini penting saya sampaikan. Dari Anas, ketika aku duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sholat. Setelah sholat, laki-laki ini berdoa. Doanya ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta antal mannan badi'us samawati wal iyazal jalali wal ikram ya hayyu. Nabi dengar doa laki-laki ini. Apa kata Nabi kepada sahabat Anas? Kata Nabi, sungguh orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengan nama ini pasti dikabulkan. Kalau orang meminta dengan menyebut nama ini pasti diberi. Salah satu yang disebut adalah ya hayyu. Nah, makanya kalau ibu minta apa-apa bingung, yaudah ya hayyu ya qayyum udah tercover semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada MC kita yang luar biasa. Tapi siapa MC kita? Berdoalah fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya, dengan yang dapat kita selalu amalkan tiap detik, tiap hari, tiap jam, tiap menit untuk berdoa menggunakan namanya Asmaul Husna. Terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Doa dari Ustaz. Mari kita tengahkan tangan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta al-mannan. Badi'us samawati wal ardi. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah yang maha hidup sempurna dan yang maha mengurus makhluk, dengan rahmat-Mu kami benar-benar meminta tolong ya Allah. Soleh dan solehakan anak-anak kami ya Allah. Soleh dan solehakan anak-anak kami ya Allah. Perbaiki keadaan kami ya Allah, keadaan jasmani dan rohani kami ya Allah, keadaan ekonomi kami ya Allah, keadaan keluarga kami ya Allah. Perbaikilah ya Allah. Jangan Kau serahkan urusan kami ini kepada diri kami ya Allah sekejap mata pun ya Allah. Ya wakil, ya wakil.
Wakalnaka umurana fa innaka khairu wakil wa dabbir lana fa inna la nuhsinu tadbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Ya, kiranya